Mengenal kebudayaan suku Toraja. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berbagai suku bangsa memiliki keragaman pola pikir, seni, agama, pengetahuan, bahasa, serta tradisi budaya lokal dengan karakteristik yang unik. Dalam setiap daerah yang ditempati oleh penduduk, sudah pasti memiliki kebudayaan masing-masing yang berbeda-beda pada tiap daerahnya. Sulawesi Selatan yang dihuni oleh beragam etnis suku bangsa yang berbeda yaitu Bugis, Makassar, dan Toraja juga mempunyai seni budaya tradisional yang tidak sedikit. Hal ini merupakan suatu bukti nyata bahwa rakyat Sulawesi Selatan mempunyai jiwa seni besar. Salah satu daerah yang memiliki kebudayaan yang dikenal pada dunia pariwisata adalah Toraja. Toraja atau biasa dikenal sebagai Tanah Toraja oleh penduduk lokal adalah salah satu destinasi turisme yang mempunyai banyak potensi sebagai salah satu destinasi utama di Indonesia. Nama Toraja sendiri berasal dari nama suku yang berdiam di sana, yaitu suku Toraja yang merupakan salah satu suku tertua di Sulawesi. Kata Toraja sendiri berasal dari bahasa Bugis, Toriaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Toraja sangat terkenal dengan kultur budayanya yang sangat unik dan masih mengikuti budaya leluhur mereka hingga sekarang. Nah, pusat dari Tanah Toraja sendiri adalah Rantepao, sebuah kabupaten yang terletak 328 km dari Makassar melalui jalur darat. Adapun rumah tradisional yang terkenal di Toraja yaitu rumah tongkonan. Rumah tradisional ini dihiasi dengan banyak corak-corak dan ukiran geometris yang sangat lekat pada budaya Toraja. Setiap corak dan pola memiliki arti-arti filosofis di dalamnya. Di rumah-rumah tradisional tersebut juga digantung tanduk kerbau yang melambangkan status dan kekayaan pemilik dari rumah tersebut. Toraja juga dikenal memiliki banyak kebudayaan di dalamnya. Kebudayaan tersebut tercipta sejak dahulu oleh para leluhur hingga saat ini dan menjadi kebudayaan turun-temurun yang masih dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat suku Toraja. Bentuk kebudayaan yang terkenal di Toraja salah satunya adalah tradisi upacara adat. Upacara adat adalah bentuk suatu permohonan dalam pemujaan, berterima kasih, ataupun pengabdian yang ditujukan kepada kekuasaan yang luhur yang menggenggam kehidupan manusia di tangannya. Dalam tradisi upacara adat terdapat ritual-ritual yang merupakan simbol dan masing-masing memiliki makna tersendiri. Mulai dari pakaian, nyanyian, doa, tarian, serta benda-benda yang harus ada dalam pelaksanaan ritual upacara adat tersebut. Masyarakat Tanah Toraja, khususnya dalam menyelenggarakan upacara tradisional umumnya yang menyangkut upacara kematian, perkawinan, kelahiran, dan syukuran. Dari garis besar masyarakat Tanah Toraja mengelompokkan upacara-upacara ke dalam dua kelompok besar, yaitu upacara Rambutuka dan upacara Rambusolo. Upacara Rambutuka ini adalah upacara berkaitan dengan syukuran, kelahiran, perkawinan, serta yang berhubungan dengan keberhasilan panen. Sedangkan upacara Rambusolo adalah upacara yang menyangkut kematian, kedudukan yang diatur dalam Al-Quran Mat Tampu, yaitu aturan upacara yang dilaksanakan pada sore hari, dan kebanyakan dinyatakan dalam upacara kematian atau penguburan. Suku Toraja sangat terkenal dengan upacara Rambusolo, di mana upacara ini dilakukan untuk mengantar jenazah ke pemakaman terakhirnya dengan berbagai tahapan atau proses. Dalam upacara Rambusolo tidak bisa dilepaskan dari ritual Mak Badong, karena Badong merupakan bagian terpenting dalam upacara kematian bagi suku Toraja.
Ritual Mak Badong diawali dengan musyawarah yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk menentukan jalannya proses ini. Dimulai dari menentukan siapa peserta Mak Badong, apakah dari pihak kerabat atau mengundang penyanyi badong dari kampung-kampung tetangga. Selain itu, juga harus menentukan kapan hari dilakukannya ritual Mak Badong dan juga pakaian seragam yang akan dikenakan oleh para peserta. Tarian badong dilakukan dengan cara Pak Badong mengaitkan jari kelingking, membuat lingkaran dengan menyatukan kaki dengan melantunkan kadung badong. Mak Badong dapat dilakukan oleh semua kalangan, baik tua maupun muda dan laki-laki maupun perempuan. Pak Badong melantunkan syair yang berisi pujian-pujian kepada jenazah, riwayat hidup jenazah, serta lagu penghiburan bagi keluarga dari kesedihan. Nah, dalam ritual Rambu Solo terdapat pula simbol dalam upacara adat Toraja. Selain simbol nonverbal sebagai pelengkap upacara, terdapat juga simbol verbal atau bahasa lisan berupa doa-doa yang diucapkan seperti doa permohonan perlindungan, doa pengagungan kepada leluhur, doa kepada orang yang wafat agar arwahnya diterima. Nah, yang kedua itu simbol nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata tetapi menggunakan bahasa isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya. Rambu Tukkah yang merupakan pesta kebahagiaan biasanya digunakan untuk pesta pernikahan, syukuran rumah, dan lain-lain. Dalam masyarakat Toraja, upacara Mapa Songlo merupakan ritual yang paling penting dan berbiaya mahal. Di Kecamatan Saluputi, Kabupaten Tanah Toraja, terdapat sebuah desa yang budayanya masih sangat terjaga dengan baik, yaitu Desa Ulu Salu. Masyarakat Ulu Salu juga melaksanakan upacara Mapa Songlo yang artinya memindahkan jenazah dari lubang ke lakean yang terletak di lokasi lapangan yang telah disediakan. Masyarakat Tanah Toraja melakukan pemakaman tidak terlepas dari pelaksanaan nyanyian-nyanyian dan musik-musik tradisional, diantaranya adalah gandang yang merupakan warisan leluhur yang dilestarikan dan sangat berperan penting dalam upacara Mapa Songlo karena gandang digunakan untuk pengatur dan tanda peralihan acara-acara pemakaman. Adapun musik tradisional Toraja yaitu pertama Passuling. Passuling adalah suling tradisional Toraja yang digunakan untuk semua lagu-lagu hiburan dan duka. Yang kedua, Pak Pembam atau Pak Bas. Inilah musik bambu yang pagelarannya merupakan satu simfoni orkestra, dimainkan oleh banyak orang. Biasanya murid-murid sekolah di bawah pimpinan seorang dirijen. Yang ketiga, Pakarokbi, di mana pakarokbi ini adalah alat kecil dengan benang halus diletakkan pada bibir. Benang atau bibir disentak-sentak sehingga menimbulkan bunyi yang berirama halus namun mengasyikkan. Yang keempat, Pak Tualali, bambu kecil yang halus dimainkan sehingga menimbulkan bunyi atau suara yang lumayan untuk menjadi hiburan. Dan yang kelima yaitu Pak Gesok-gesok. Pak Gesok-gesok ini sejenis alat musik gesek yang terbuat dari kayu dan tempurung kelapa yang diberi dawai. Dawai yang digesek dengan alat khusus yang terbuat dari bilah bambu dan tali akan menimbulkan suara khas. Alat ini mengeluarkan nada sesuai tekanan jari si pemain pada dawai. Pak Gesok-gesok terkenal dari Kecamatan Suluputi. Di Toraja terdapat pula tempat dan benda pemakaman. Yang pertama, Lemo. Lemo adalah sebuah batu besar yang di dalamnya terdapat kuburan para leluhur yang merupakan kuburan alam yang dipahat pada abad ke-16. Warga setempat menyebutnya dengan Liam Pa'a. Yang kedua yaitu Tampang Allo.
Tampang Allo ini merupakan sebuah kuburan yang berbentuk dari goa alam yang berisikan puluhan erong, tahu-tahu, dan ratusan tengkorak beserta tulang. Yang ketiga yaitu Tok Doyan. Tok Doyan ini merupakan pohon besar yang sering digunakan untuk makam bayi. Yang keempat yaitu Sipore. Sipore yang artinya bertemu adalah salah satu tempat perkuburan yang merupakan situs purbakala, di mana masyarakat membuat liang kubur dengan cara digantung pada tebing atau batu cadas. Yang kelima yaitu Tahu-Tahu. Tahu-Tahu ini merupakan boneka khas suku Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam bahasa setempat, kata tahu artinya adalah orang. Selanjutnya yaitu Erong. Erong merupakan sebuah peti mayat khas masyarakat Toraja yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kuburan. Yang terakhir yaitu Duba-Duba. Duba-duba ini adalah sebuah keranda mayat yang terbuat dari kayu. Duba-duba sendiri akan dibuat bila ada orang yang meninggal. Tradisi Toraja terkenal hingga ke mancanegara dikarenakan tradisi peninggalan leluhurnya yang unik. Banyak turis asing yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh sehingga datang langsung ke Toraja untuk melihat secara langsung tradisi-tradisi tersebut. Yang pertama yaitu Rambu Solo. Rambu Solo merupakan tradisi pemakaman ala suku Toraja. Upacara ini digelar untuk menghormati sekaligus menghantarkan arwah menuju alam akhirat melalui serangkaian ritual dan doa. Yang kedua yaitu Tingrok Tedong. Tradisi ini sebetulnya rangkaian dalam upacara kematian khas orang Toraja atau Rambu Solo, yaitu mempertontonkan prosesi penyembelihan kerbau yang dilakukan dengan satu kali tebas saja. Meski tergolong sadis, tradisi Tingrok Tedong ini mampu menarik minat para wisatawan lokal hingga mancanegara. Yang ketiga yaitu Silaga Tedong. Seperti Tingrok Tedong, Silaga Tedong atau adu kerbau ini juga merupakan satu dari serangkaian acara yang digelar dalam prosesi Rambu Solo. Tujuannya untuk memberikan hiburan bagi keluarga yang berduka, sekaligus sebagai ajang pertunjukan bagi ratusan para pelayat yang datang. Yang keempat yaitu Sisemba. Sisemba ini merupakan tradisi atau permainan adu kaki yang dilakukan oleh anak-anak hingga orang dewasa pada saat merayakan panen raya. Tradisi ini dilakukan di lapangan atau di tempat terbuka dan biasanya mempertemukan dua kubu yang berasal dari dua desa yang bersebelahan. Yang terakhir yaitu Mak Nene. Tradisi suku Toraja selanjutnya adalah mengganti pakaian dan merias jasad keluarga yang telah lama dikuburkan atau yang dikenal dengan sebutan Mak Nene. Bagi sebagian orang, cara tradisi ini dilakukan bisa membuat bulu kuduk merinding. Betapa tidak, keluarga akan mengeluarkan jasad kerabatnya dari peti. Kemudian, anak serta cucu akan membersihkan jasad tersebut. Tradisi ini biasanya dilakukan keluarga bangsawan dalam sebuah acara besar, sehingga menghabiskan dana yang tidak sedikit. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.